Negara besar adalah negara yang mampu berdiri sendiri, mampu untuk berbicara kepada orang lain dengan tegak, dengan kepala tegak dan pijakan yang kokoh. Ruang persepsi. Selamat datang di Ruang Persepsi dengan aku, Ivan. Halo teman-teman, di sini aku akan membahas mengenai politik, sosial, isu-isu terhangat, kemudian filosofi. Teman-teman, ketika kita menjalankan suatu kepercayaan, kita diikat dengan yang namanya narasi. Kita melakukan ibadah itu dengan narasi. Misalkan, ketika berada di masjid atau di pengajian, biasanya ustadz-ustadz di sana akan memberikan ceramah seputar keagamaan Islam. Kemudian mereka akan menarasikan bahwa ibadah adalah perintah dari Allah, dari Tuhan. Ketika kita tidak melaksanakan perintahnya, berarti kita membangkang terhadap Tuhan. Konsekuensinya apa? Terkena hukuman, baik di dunia maupun di akhirat. Kan gitu. Kalau berbuat sebaliknya, dalam artian kita taat menjalankan perintah dari Tuhan, konsekuensinya Tuhan akan senang kepada kita, lalu kita akan mendapatkan banyak manfaat dari situ. Kira-kira narasi seperti itu yang kita dengarkan ketika berada di pengajian maupun di masjid. Lalu, kenapa narasi menjadi sebuah hal yang penting dalam mempersatukan seseorang dan orang itu mau melaksanakan visi misi yang disediakan? Karena narasi terbentuk dari sesuatu yang ada di situ. Contoh, narasi tentang ibadah adalah sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, di dalam teks-teks keagamaan, diambil dari intisari di situ, kemudian dinarasikan dengan cara-cara yang berbeda-beda setiap orangnya. Ada yang menarasikannya dengan memberikan contoh para ulama, ada yang memberikan contoh dengan hal-hal yang paling kecil. Indonesia adalah negara besar. Itu adalah term, adalah satu kalimat yang sering kita dengar. Negara besar adalah negara yang mampu berdiri sendiri, mampu untuk berbicara kepada orang lain dengan tegak, dengan kepala tegak dan pijakan yang kokoh. Negara besar adalah negara yang merawat peradabannya, yang menggali dan melestarikan budaya-budaya yang ada di situ. Indonesia telah berusia 80 tahun pada Agustus nanti. 80 tahun jika usia seorang manusia itu sudah sangat tua, sekitaran kakek kita. Tapi sebagai bangsa dan sebagai negara, dia berusia cukup matang, tapi masih muda dalam peradaban. Iya, dalam peradaban, usia 80 tahun adalah usia yang masih muda. Kita mengenal Abbasiyah, kita mengenal Umayyah, kita mengenal Romawi, Persia. Mereka berusia sangat tua. Ada yang 1000 tahun,
ada yang 300 tahun, dan lain sebagainya. Itu adalah peradaban, itu adalah kebudayaan yang sekaligus membentuk bagaimana seseorang itu bersikap. Kemarin orang Cina merayakan tahun barunya, yakni Imlek. Setelah aku baca-baca dari beberapa sumber di internet, peradaban Cina ini sudah cukup tua. Dalam artian dari dulu, dari zaman kekaisaran, monarki, mereka sudah ada peradabannya, sudah ada kebudayaannya, dan dilestarikan sampai sekarang. Kita masih mengenal Konfusianisme sebagai aliran filosofi yang diterapkan di negara tersebut. Kalau di Indonesia malah terkenal sebagai agama. Kemudian kita mengenal juga Taoism. Tao itu juga berasal dari mereka, dari Tiongkok. Dua aliran ini membentuk negara tersebut menjadi yang kita kenal saat ini. Mereka kuat dalam perpolitikan dunia dan mereka maju secara teknologi. Tapi mereka tidak melupakan budaya yang diturunkan oleh leluhurnya dari dulu. Inilah bangsa yang besar. Kalau kita bergeser sedikit, yaitu ke negara India, ini juga negara yang masih muda. Kalau saya tidak salah ingat, mereka merdeka tahun 1950. Tapi lihat peradabannya. Kita mengenal Mahabharata. Kita mengenal agama-agama bumi di sana, seperti Buddhis, Hindu, dan agama-agama yang lain. Dan kita cukup membaca dan mengenali bahwa Mahabharata adalah kesusastraan mereka. Ya, bagi penduduk yang luar biasa banyak seperti Tiongkok dan juga India, ini menjadi menarik ketika budaya-budaya mereka tetap lestari di zaman yang modern ini. Jepang sebagai macam Asia adalah negara yang juga merawat peradabannya. Aku kurang tahu persis sejak kapan peradaban Jepang berasal. Tapi cukup lama. Apalagi kalau kita mengacu ke kelahiran Shinto. Shinto lahir pada abad ke-6 Masehi. Kalau saya tidak salah ingat ya. Tapi itu adalah agama yang terbentuk dari nilai-nilai luhur yang selama ini mereka anut, mereka lakukan karena ada tantangan dari agama-agama di luar Jepang. Maka kepercayaan mereka, kebudayaan mereka akhirnya dijadikan sebuah agama. Gitu. Berarti jauh lebih lama daripada kelahiran agama itu sendiri, budaya-budaya mereka, peradaban mereka sudah ada. Oke. Sekarang kita beralih kembali ke Indonesia. Tadi saya mengatakan Indonesia matang secara negara, tapi masih muda secara peradaban atau budaya. Kecuali
kalau kita mengacu kepada peradaban Nusantara. Nusantara sudah sangat lama ada di bumi. Kita bisa mulai itu dari Kutai, bisa mulai itu dari Mataram kuno, atau bahkan mulai dari Majapahit. Sama-sama negara besar, sama-sama kerajaan besar yang menguasai Nusantara waktu itu. Kebudayaan mereka seperti apa? Peradaban mereka seperti apa? Majapahit terkenal dengan armadanya. Mereka menyatukan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dengan kekuatan, tidak hanya kekuatan militer, tapi juga kekuatan diplomatik. Majapahit yang kita kenal melalui Sumpah Palapa sang panglima tertinggi mereka atau Mahapati, Gajah Mada. Kalau ini kita gali, kita lestarikan, maka kita akan menjadi sesuatu yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Karena kita pijakannya sangat kokoh, karena pijakan kita sangat kuat untuk berbicara kepada orang lain. Karena kita bersumber dari hal-hal yang sudah ada waktu itu. Majapahit berani berkontak melawan Kekaisaran Monggol waktu itu. Ya kan? Dulu mereka berani mengkhianati atau menggunakan tenaga pasukan Mongolia untuk kepentingan mereka. Kita tidak berbicara tentang salah dan benar dalam hal itu, tapi kita berbicara tentang sesuatu yang telah dilakukan, keberanian dalam mengambil sikap dan memanfaatkan situasi. Oke, kalau kita masih belum berani untuk mengambil Majapahit sebagai identiti kita, maka mulai dari Mataram Islam yang lebih muda lagi, sekitar abad 16. Ya, abad 16 ya bisa dikatakan cukup sebagai peradaban. Tapi baiklah, itu biarkan para ahli-ahli sejarah, ahli-ahli budaya yang memikirkannya. Apa yang perlu kita lakukan sebagai pemuda bangsa? Ini yang paling penting. Ya, pertama, kita harus tetap menghormati kebudayaan leluhur. Kita sebagai orang Nusantara, orang Indonesia, harus berani untuk mengatakan kepada dunia bahwa kita adalah Indonesia. Apa yang bisa menyatukan itu? Itu yang perlu kita jawab bersama. Kita sudah punya Pancasila dari sila pertama sampai ke sila kelima. Tapi khusus untuk sila ketiga, kita belum mempunyai narasi untuk menyatukan. Bahkan mulai dari sila pertama masih menjadi perdebatan yang sangat menarik di kelas-kelas. Mungkin cukup sekian, terima kasih.